Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Edison dan juga rekan saya Velia Devina Amadea. Di sini kami akan menjelaskan beberapa contoh soal perhitungan terhadap estimasi 1 dan juga 2 dan juga hipotesis 1 dan 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh perhitungan yang terkait dari estimasi 1 dan 2. Nah, di mana untuk yang pertama itu estimasi 1 dapat kita lihat untuk contoh soal yang ada pada layar. Yang pertama itu adalah data penilaian dari skala 1 sampai 15. Berikut ini adalah data penelitian terhadap 1 dari skala 1 sampai 15. Ada dua jenis pertama dan juga jenis kedua. Nah, sini untuk pertanyaan A itu ditanyakanlah, buatlah selang kepercayaan 95% untuk mengestimasi simpangan baku jenis pertama. Nah, untuk mengestimasi simpangan baku jenis pertama, kita dapat mencari dengan rumus dari CS dikuadratkan per C square alpha per 2, C kecil dari simpangan baku dikuadratkan kecil dari CS dikuadratkan per C square 1 dikurang alpha per 2, V. Dimana untuk yang sesuai rumus tadi, kita dapat mencari nilainya. Yang diperlukan itu adalah, untuk yang pertama adalah nilai derajat kebebasannya. Untuk derajat kebebasan sendiri itu dapat dicari dengan nilai rumus N kurang 1, dimana N ini merupakan jumlah sampel dari jenis atau data yang didapatkan. Di sini dapat kita ketahui untuk jenis pertama itu memiliki jumlah data sama dengan 8. Jadi untuk derajat kebebasannya adalah N kurang 1, 8 kurang 1 sama dengan 7. Nah, selanjutnya ada nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan ini diketahui pada soal tadi, didapatkan untuk nilai kepercayaannya adalah 95%. Dari nilai kepercayaan kita dapat mencarinya alfanya, dimana untuk nilai alfa itu dapat kita cari dengan 1 kurang alfa sama dengan nilai kepercayaannya, dimana tadi 95% atau 0,95. Sini dapatkan nilai alfa sama dengan 0,05. Lalu juga untuk nilai alfa per 2 dapat kita cari dengan 0,025. Lalu untuk nilai X square itu merupakan rata-rata dari jenis pertama atau referensi pada rumus Excel-nya. Lalu dapat juga nilai standarisasi atau simpangan baku, dapat cari dengan rumus Excel standarisasi sampel pada jenis pertama, dapatkan nilai 1,802. Dari sini tadi diperlukan untuk nilai C square-nya adalah alpha per 2. Di sini berarti untuk nilai C square alpha per 2 dan kebebasannya sama dengan 7, berarti 0,025,7. Berarti di sini dapat dicari pada rumus Excel-nya adalah dengan menggunakan C square inverse, di mana di sini untuk yang pengguna rumus inverse ini dapat digunakan seperti berikut. Berarti di 1 dikurangkan karena inverse, 1 kurang 0,052 dengan derajat kebebasan sama dengan 7. Maka didapatkan untuk nilai C square-nya untuk 0,025 atau alpha per 2-nya itu 16,01. Selanjutnya dapat dicari untuk nilai C square-nya untuk 1 kurang alpha per 2 atau 0,925 yang sudah didapatkan, dapatkan nilai sekitar 1,69. Setelah itu dapat dikalkulasikan dengan rumus yang sudah didapatkan tadi, maka didapatkan untuk nilai estimasi simpangan bakunya adalah 1,92 kecil dari simpangan baku kecil dari 3,668. Nah, untuk yang pertanyaan yang B dapat dilakukan juga dengan cara yang sama, yang didapatkan hasil sebagai berikut. Mungkin itu untuk yang perhitungan estimasi yang pertama. Kita lanjutkan pada untuk perhitungan estimasi kedua, di mana pada soal ini dapat kita ketahui diberikan soal suatu artikel yang berjudulkan struktur komunitas makroinvertebrata sebagai indikasi atau indikator polusi tambang asam yang diterbitkan dalam Journal of Environmental Pollution, melaporkan penyelidikan yang dilakukan di Cane Creek, Alabama, untuk menentukan hubungan antara parameter fisiokimia yang dipilih dan berbagai ukuran struktur komunitas makroinvertebrata. Salah satu dari penyelidikan adalah evaluasi efektivitas indeks keragaman spesies numerik untuk menunjukkan degradasi akuatik karena drainase tambang asamnya. Secara konseptual, indeks tinggi keanekaragaman spesies makroinvertebrata harus menunjukkan sistem akuatik yang tidak tertekan, sementara indeks keragaman yang rendah harus menunjukkan sistem akuatik yang tertekan. Nah, di sini dapat kita ketahui pada soal diberitahukan terdapat dua stasiun pengambilan sampel independen dipilih untuk penelitian ini. Satunya terletak di hilir dari titik pembuangan tambang asam dan satunya terletak pada hulunya.
Nah, pada sampel pertama itu terdapat ada 12 sampel bulanan yang dikumpulkan di stasiun hilir. Indeks keanekaragaman spesies memiliki nilai rata-rata X bar 1 3,11 dan standar deviasi S1 0,771. Sementara itu, juga didapatkan pada sampel yang jenis keduanya, ada 10 sampel bulanan yang dikumpulkan di stasiun hulunya, memiliki nilai indeks rata-rata X bar 2-nya sama dengan 2,04, dan standar deviasinya dapatkan untuk X2-nya adalah 0,448. Lalu di sini ditanyakan, temukan interval kepercayaan untuk 90%-nya untuk perbedaan antara populasi, berarti untuk dua lokasi, dengan asumsi bahwa populasi kira-kira biasanya didistribusikan dengan varian yang sama. Nah, di sini diketahui kalau misalnya untuk jika untuk yang diketahui untuk distribusi normal dengan varian yang sama, tapi nilainya itu diketahui, maka kita dapat mencarinya dengan rumus sebagai berikut, di mana X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang T alpha per 2 dikali estimasi standar populasinya dikalikan dengan akar 1 per N kurang 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dimana untuk yang batas kirinya, sedangkan untuk batas kanannya itu tinggal ditambahkan dengan rumus yang sama. Nah, untuk mencari SP atau estimasi standar populasi, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, di mana SP kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 dikuadratkan ditambah N2 kurang 1 dikali S2 dikuadratkan dibagi dengan nilai derajat kebebasannya, atau N1 tambah N2 dikurang 2. Nah, dari rumus yang telah didapatkan, kita harus mencari beberapa nilai yang terkait untuk agar bisa menyelesaikan kasus berikut. Nah, pertama kita tadi dapat ketahui untuk nilai kepercayaannya adalah 90%, berarti di sini dapat diketahui nilai alfa adalah sama dengan 0,1, sedangkan alfa per 2 adalah 0,05. Di sini tadi dapat kita ketahui untuk sampel yang pertama, itu terdapat 12 buah sampel untuk N1-nya, sedangkan untuk N2 tadi ada 10 sampel diketahui. Di sini ketahui 10 sampel, berarti N1 sama dengan 12 dan N2 sama dengan 10. Di sini untuk derajat kebebasannya berarti jumlah total sampelnya dikurangkan dengan nilai dari tiap-tiap kelompoknya. Kan tadi terdapat dua kelompok, yang satu terletak pada hilir dan satu terletak pada hulunya. Berarti untuk nilainya itu sama dengan N1 ditambah N2 dikurang dengan 2. 12 ditambah 10 dikurang 2, dapatkan untuk nilai derajat kebebasan sama dengan 20. Lalu selanjutnya tadi diketahui juga untuk S1-nya itu dapatkan nilai 0,771. Dan juga S2-nya dapatkan nilai dengan 0,448 diketahui pada soal. X bar 1-nya juga diketahui pada soal, yaitu 3,11. X bar 2-nya juga diketahui pada soal, yaitu dapatkan nilai 2,04. Sedangkan untuk selisih nilai X bar 1 dan X bar 2-nya ada 1,07. Nah, di sini kita kan tadi memerlukan untuk nilai T alpha per 2-nya. Dimana untuk nilai T alpha per 2 tadi kan untuk alpha per 2 didapatkan 0,05. Berarti di sini kita dapatkan untuk pencarian dengan rumus Excel-nya adalah T inverse dikurang 1 dikurang, karena inverse berarti 1 dikurang 0,05. Terus dimasukkan nilai untuk nilai derajat kebebasannya. Maka dapatkan nilai untuk T alpha per 2-nya adalah 1,725. Lalu selanjutnya setelah dapatkan nilainya berikut, kita dapat melanjutkan kepada kalkulasi dalam pencarian estimasi standar populasinya. Dimana untuk rumus tadi kan SP kuadrat sama dengan berarti 12 dikurang 1 dikali dengan 0,771 dikuadratkan ditambah 10 kurang 1 dikali dengan 0,448 dikuadratkan bagi dengan 12 tambah 10 kurang 2 atau nilai derajat kebebasannya, maka didapatkan nilai SP atau standar estimasi standar populasi bernilai dengan 0,646. Nah, setelah didapatkan, kita dapat mengkalkulasikan untuk nilai estimasinya. Maka didapatkan untuk perhitungannya adalah berarti X1 dikurang X bar 2 dikurang T alpha per 2 dikali SP akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Maka dapatkan nilai untuk nilai estimasinya adalah sama dengan 0,595 kecil dari perbedaan atau selisih minnya kecil dari 1,547. Mungkin sekian untuk contoh perhitungan pada estimasi 1 dan 2 dilakukan oleh rekan saya Felia Devina Amadea untuk penjelasan selanjutnya.
Ini adalah pembahasan soal mengenai uji hipotesis sampel tunggal dan sampel ganda. Untuk soal yang pertama, obat A diyakini dapat menyembuhkan demam dengan keefektifan mencapai 60%. Hasil eksperimen menghasilkan obat B yang diberikan kepada 100 orang dewasa yang menderita demam. 70 diantaranya berhasil sembuh. Apakah terdapat cukup bukti bahwa obat B lebih efektif menyembuhkan demam dibandingkan obat A? Gunakan tingkat signifikansi 0,05. Untuk yang pertama kali dilakukan adalah perumusan hipotesis nol atau dilambangkan dengan H0 dan hipotesis alternatif atau dilambangkan dengan H1 atau HA. Untuk H0-nya adalah P sama dengan P0 dengan asumsi bahwa obat B sama efektifnya dengan obat A. Dan H1 adalah P besar dari P0 dengan asumsi bahwa obat B lebih efektif daripada obat A. Uji yang dilakukan adalah uji satu arah karena pada H1 tanda yang digunakan adalah besar sama. Dengan daerah kritis, Z hitung besar dari Z alfa, maka kita akan gagal menolak H0 jika Z hitungnya kecil dari Z alfa. Untuk yang diketahui adalah P sama dengan 0,6, N-nya 100, X-nya 70, dan P topinya X per N 70 per 100 didapatkan 0,7, dan alfa adalah level signifikansi diketahui nilainya adalah 0,05. Untuk nilai Z hitung, kita menggunakan rumus P topi dikurang P0 dibagi akar dari P0 dikali Q0 per N, yang mana Q0 ini merupakan 1 dikurang P0. Dengan P topi diketahui 0,7, P0 0,6, maka Q0 1 dikurang 0,6, dan N-nya 100 diperoleh nilai Z hitungnya 0,2041. Lalu untuk Z alfa, dengan diketahui bahwa alfanya bernilai 0,05, maka nilai Z alfa 0,05 adalah 1,645, diperoleh dari tabel distribusi normal. Dan Z alfa 0,05 ini adalah umum digunakan dalam pengujian hipotesis. Jadi karena nilai Z alfa besar dari Z, maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak H0. Jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat cukup bukti bahwa obat B lebih efektif menyembuhkan demam dibandingkan obat A. Soal yang kedua, data berikut menampilkan tinggi badan mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki melampaui rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan dengan nilai tidak sama dengan 10 cm. Gunakan tingkat signifikansi 0,1 dan asumsikan bahwa tinggi badan terdistribusi secara normal dengan nilai varians populasi yang berbeda. Tabel berikut menunjukkan data tinggi badan mahasiswa perempuan dan laki-laki, yang mana data mahasiswa perempuan diperoleh 5 data dan laki-laki diperoleh 7 data. Kita merumuskan hipotesis nol dan alternatifnya dengan mu1 itu merupakan rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan dan mu2-nya itu rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki. Jadi untuk H0-nya adalah mu1 dikurang mu2 sama dengan minus 10. Minus 10 ini dari soal karena menyatakan bahwa tinggi badan mahasiswa laki-laki melampaui rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan. Dan H1, mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan minus 10. Uji yang dilakukan adalah uji dua arah karena pada H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan, dan gagal menolak H0 jika T hitung kita besar dari minus T alfa per 2V kecil dari T alfa per 2V. Untuk diketahui bahwa nilai N1 yaitu banyak sampel pada data mahasiswa perempuan adalah 5 dan N2-nya adalah 7. Kita akan mencari nilai X1 bar dan X2 bar, yang mana X1 bar dan X2 bar ini merupakan rata-rata data dari tinggi badan mahasiswa perempuan dan laki-laki. X1 bar diperoleh 157,2 dan X2 bar diperoleh 168,14. Lalu kita mencari nilai variansi data 1 dan variansi data 2, diperoleh nilai variansi yang data 1-nya adalah 22,7 dan variansi data 2-nya adalah 26,81. Lalu kita mencari nilai T hitung dengan menggunakan rumus X1 bar dikurang X2 bar dikurang D0 per akar dari varians 1 per N1 ditambah varians 2 per N2, yang mana D0 ini merupakan nilai dari ruas kanan pada hipotesis yaitu minus 10. Jadi kita masukkan angka tersebut ke dalam rumus, diperoleh nilai T hitungnya adalah minus 0,1451. Selanjutnya kita akan mencari nilai derajat kebebasan atau V untuk mencari nilai T alfa per 2V, yang mana V ini menggunakan rumus varians 1 per N1 ditambah varians 2 per N2 dikuadratkan, dibagi varians 1 per N1 dikuadratkan per N1 dikurang 1, ditambah varians 2 per N2 dikuadratkan per N2 dikurang 1. Didapatkan nilai V-nya adalah 9,22, namun karena nilai V-nya harus
merupakan bilangan bulat, maka dibulatkan menjadi 9. Jadi T alfa per 2V dengan alfanya tadi 0,1, maka alfa per 2 0,05, dan V-nya 9 diperoleh nilai T alfa per 2V-nya adalah 1,83. Dan minus T alfa per 2V-nya adalah minus 0,1833, yang mana nilai 1833 ini diperoleh dari tabel distribusi T. Kita lihat pada nilai V-nya adalah 9, dan alfanya 0,05, maka titik potongnya pada 1,833. Jadi karena nilai dari T hitungnya besar dari minus T alfa per 2V dan kecil dari T alfa per 2V, maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak H0. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata tinggi badan laki-laki melampaui rata-rata tinggi badan perempuan dengan nilai sama dengan 10 cm. Sekian pembahasan soal mengenai estimasi dan uji hipotesis, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.